Pernah nggak sih kalian penasaran kenapa kita harus sekolah? Kok bisa ya, tiba-tiba semua orang sepakat bahwa belajar itu harus di dalam kelas, dengan kurikulum, guru, bahkan jadwal pelajaran? Nah, di video ini kita bakal mengupas sejarah sekolah dari zaman kuno sampai jadi seperti sekarang. Siap-siap, jawabannya bakal bikin kamu kaget. Pertama-tama, kita lompat ke ribuan tahun lalu, ke Mesir kuno. Di zaman itu, belajar bukan buat semua orang. Sekolah hanya ada buat anak-anak elit, terutama mereka yang bakal jadi juru tulis atau pejabat. Jadi, yang diajarkan juga fokus ke keterampilan spesifik, kayak membaca dan menulis hieroglif, hitung-hitungan dasar, dan aturan pemerintahan. Kalau kamu bukan bagian dari keluarga elit, ya belajar bertani, berburu, atau bikin batu bata. Sekolah saat itu lebih mirip pelatihan kerja ketimbang tempat belajar umum. Sementara itu, di Yunani kuno, ada perubahan besar dalam cara orang memandang pendidikan. Filsuf kayak Socrates, Plato, dan Aristotle percaya bahwa belajar bukan cuma buat kerja, tapi untuk mengembangkan pikiran. Disinilah mulai muncul konsep pendidikan liberal arts, belajar banyak hal untuk memperluas wawasan. Tapi jangan salah, nggak semua orang bisa ikut. Anak-anak perempuan dan budak dilarang belajar, sementara anak laki-laki kaya diajari musik, matematika, dan filsafat di taman atau alun-alun. Sekolah mereka nggak pakai meja atau papan tulis, tapi lebih ke diskusi santai. Roma kuno membawa pendidikan ke level berikutnya. Mereka menciptakan sistem sekolah formal pertama yang disebut ludus, buat anak-anak kecil. Tapi itu baru permulaan. Kalau kamu mau jadi politisi atau pengacara, kamu harus masuk sekolah menengah mereka untuk belajar retorika, hukum, dan strategi debat. Mereka juga mulai membentuk sekolah khusus dengan kurikulum lebih terstruktur. Kalau dipikir-pikir, sistem ini udah mirip banget sama sekolah kita sekarang. Tapi jangan lupa, Asia juga punya cerita pendidikan yang menarik. Di Cina, Konfusius percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk membentuk masyarakat yang harmonis. Dinasti Han bahkan menciptakan ujian negara pertama di dunia. Jadi, kalau mau jadi pejabat, kamu harus melewati ujian super sulit yang menguji pemahaman kamu tentang etika, puisi, sejarah, dan filosofi. Ini bikin pendidikan di Cina jadi salah satu yang paling kompetitif pada zamannya. Lucunya, konsep ujian inilah yang menginspirasi sistem ujian modern di seluruh dunia. Lanjut ke abad pertengahan di Eropa, situasinya berubah drastis setelah Kekaisaran Romawi runtuh. Pendidikan hampir hilang karena orang lebih fokus bertahan hidup. Tapi gereja mengambil alih. Biara-biara mulai mengajarkan membaca, menulis, dan matematika ke para biarawan. Lama-lama, biara ini berkembang jadi universitas pertama di dunia, kayak Universitas Bologna di Italia atau Universitas Oxford di Inggris. Tapi, tetap aja hanya orang kaya dan religius yang bisa sekolah. Ketika era pencerahan tiba, sistem pendidikan mulai lebih inklusif. Para pemikir kayak John Locke dan Rousseau mulai bilang kalau semua orang berhak belajar, nggak peduli status sosialnya. Negara-negara mulai bikin undang-undang wajib belajar, walaupun pada awalnya cuma buat anak laki-laki. Anak perempuan baru mulai dapat akses pendidikan beberapa abad kemudian. Di Indonesia, sistem sekolah modern diperkenalkan oleh Belanda lewat sekolah kolonial. Tapi, sekolah ini awalnya cuma buat anak-anak Belanda dan kaum elit pribumi. Barulah setelah perjuangan kemerdekaan, sistem pendidikan diubah supaya lebih merata. Nah, sekarang kita sampai di era digital. Sekolah bukan lagi tempat fisik aja. Dengan internet, kita bisa belajar dari mana aja, kapan aja. Tapi, kalau kita pikir-pikir, tujuan sekolah dari dulu sampai sekarang sebenarnya tetap sama. Membekali kita dengan ilmu untuk menghadapi hidup. Jadi, menurut kalian, apakah sistem sekolah saat ini sudah memenuhi tujuan itu? Atau ada yang perlu diperbaiki? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi buat konten menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya.